Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma fahim qalbi ilman nafi'a, fahman nabiyyina wa hijjul mursalin, wa ilhamal malaikatil muqrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi zikrillah, la ilaha illallah. Nas'aluhu subhanahu wa ta'ala ayyadana wa habbatana indal mautana fin nabi kalimatin syahadatan alim nabi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul bi kitabihil karim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur mari kita haturkan, kita sampaikan kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas diberikannya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita di malam ini bisa melaksanakan kegiatan kita dalam suasana yang begitu tidak bersahabat, yaitu hujan gerimis. Tapi harapan kita mudah-mudahan keberkahan, ampunan dan ridha Allah senantiasanya dicurahkannya kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam tak luput pula untuk kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, juriatnya, bahkan pengikutnya, termasuk kita hingga ke akhir dunia kelak nanti. Dan mudah-mudahan di yaumul kiamah kita akan diberikan oleh Allah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat, jamaah majelis zikir, selawat, doa dan ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, untuk sesi yang pertama kita buka majelis ini dengan fadilat dan keutamaan. Minggu kemarin kita kaji tentang ilmu dan keutamaannya. Malam ini kita kaji tentang zikir dan keutamaannya. Nanti di sisi kedua baru kita zikir, selawat dan doa seperti biasa. Cuma konsepnya berbeda. Yang kemarin, kalau kemarin tarekat syariat, ini tarekat hakikat. Udah masuk sedikit. Nah, baiklah ya. Untuk fadilat kita ambil dalam kitab Riyadhus Shalihin. Wa anhu wa an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu ma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqudu qaumun yazkurunallaha illa khaffathumul malaikah wa ghasiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus syakinah wa zakarahumullahu fi man indah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Sa'id radhiyallahu, keduanya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekelompok orang yang duduk berzikir kepada Allah pasti
dikelilingi oleh para malaikat, diliputi oleh rahmatnya Allah, dan dituruninya ketenangan, dan disebut-sebut Allah di kalangan makhluk yang berada di sisinya. Nah, ini kita ambil tentang zikir dan fadilat zikirnya. Jadi kata Rasulullah di sini jelas, yang namanya sekelompok tuh berarti bukan satu kan. Nah, ini kita ini termasuk kelompok. Nah, jadi udah masuk dalam poin apa yang dikatakan oleh Rasulullah, yaitu sekelompok orang yang duduk. Nah, kita ini kan duduk nih, berzikir kepada Allah. Nah, berzikir nih banyak ya. Termasuk la ilaha illallah zikir, alhamdulillah zikir, subhanallah zikir, wala haula wala quwata illa billah zikir, yang namanya asmaul husna pun termasuklah zikir. Nah, jadi kita ini dalam rangka untuk berzikir kepada Allah. Di sini ada janji Allah, pasti, itu pasti janji Allah nih. Tinggal bagaimana kita menyikapinya, kita menyiapkannya, niatnya bagaimana. Nah, itu bah. Tinggal itu ya lagi. Jadi pasti kata dikelilingi oleh para malaikat. Maksudnya malaikat itu bukan hanya berdasak-dasak melingkar kita, tapi dia memohonkan kepada Allah, memohonkan ampunan. Disebutnya kita ini satu-satu dalam tafsir itu ya. Disebutkannya. Dia tahu dengan nama kaulimin. Muhaimin katanya, ya Allah ampunilah beliau. Nah, nanti disebutnya satu-satu. Pak Ususuni, semua tidak ada yang terlupakan. Nah, dalam tafsir seperti itu ya. Jadi bukan hanya sekadar malaikat berkeliling, ya gitu-gitu, bukan. Dia mohonkan kepada Allah, ya Allah ampunilah si fulan bin si fulan. Bayangkan kalau malaikat yang mendoakan makhluk yang suci, dalam sebuah hadis itu 40 orang aminkannya, satu aja malaikat yang bersamaan itu, maka akan kabul doa itu. Maksudnya kabul kan di dunia nih. Nah, di dunia ini udah jelas di sini apa nih? Malaikat diliputi rahmat, dicurahkan rahmat kasih sayangnya Allah. Siapa yang tidak mau? Nah, cuma yang namanya rahmat Allah ini kan tidak kelihatan, ya kan? Rahmat Allah ini luas. Ada yang tampak, ada yang tidak nampak. Kalau yang tampak nih, yang zahir nih, ini luas langit bumi nih. Itu rahmat kurnia Allah nih. Ya, tapi ada yang tidak nampak. Nah, ini tidak nampaknya yang kita pelajari nanti. Di pelajarinya itu jauh, yaitu adanya Rasulullah SAW. Nah, inilah ini rahasia nih di situ. Cuma bukan yang zahir yang manusianya itu bukan. Nah, nurnya tadi, nur Allah tuh. Makanya kita belajar Asmaul Husna nanti itu. Nah, itu yang terbesar yang tidak nampak. Makanya rahmat Allah, ada kasih sayangnya Allah. Karena dalam Quran tuh, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kan tidak kujadikan alam ini kan katanya. Nah, kecuali menjadi untuk Tidak kujadikan engkau Muhammad kecuali untuk menjadikan rahmat sebagian alam. Nah, berarti kan Nabi Muhammad nih secara hakikat nih lebih besar lagi daripada alam ini. Nah, cuma tidak kelihatan nurnya tuh. Nah, ini yang nak kita kaji. Makanya Allah punya rahmat yang luas, Nabi Muhammad punya syafaat yang luas. Nah, makanya tidak terpisahkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini janji Allah nih ya. Jadi tadi dari keliling dari malaikat dan diliputi oleh rahmat Allah dan dituruni. Berarti dibalikkan rasa ketenangan. Kalau kita dah susah bagaimana tentang duit, tentang kehidupan, ketika kita berzikir, mengingat kepada Allah, melihat kedoipan kita ini, kezaliman kita, kebodohan kita, tenang. Ngutang banyak pun tak ingat lagi rasanya. Karena dalam berzikir, ya kan? Nah, cuma bagaimana aja lagi hati kita menyikapinya. Siapkan tak pelajaran kita kemarin? Kalau hati kita masih kotor, biar beribu-ribu kita baca pun tetap tidak tenang. Karena lain yang dibaca, lain yang dipikirkan. Tapi kalau hati kita bersih dan mencari keridhaan Allah SWT, maka
Hanya satu yang ketujuh tetap rahmat dan anugerah Allah aja. Jadi tenang. Nah, jadi jangan disalahkan bacaannya kalau tidak tenang tuh. Ya kan? Dan yang terakhir yang istimewa nih. Apa kata Rasulullah? Dan akan disebut-sebut oleh Allah di kalangan makhluk yang ada di sekitarnya. Sekitar Tuhan itu kan ada makhluk-makhluk yang lain yang istimewa. Seperti Nabi yang junjung aras nih. Yang mikul langitnya ada. Dibangga-banggakannya kita. Tuh kau lihat katanya hambaku. Sebulan katanya. Mengagungkan aku dia tuh. Bayangkan. Kita aja Pak Camat ya kita anak nunjuk-nunjuk kita. Oh tengok mimin rajin dia tuh. Senang hati kita. Ini Allah Ta'ala. Siapa pun tak mau. Cuma kita dimalas pengajian. Hujan sikit dah tak mau. Padahal Allah dah janji seperti itu. Dibangga-banggakannya dengan makhluk-makhluk Allah yang lain tuh. Kau lihat tuh katanya bahasanya. Bahasa kita jalahi. Pulan tuh. Tuh ngagungkan aku dia tuh katanya. Kalau dah Allah yang mengakui kita seperti itu pasti kita mendapatkan predikat kehambaan. Sulit dapatkan predikat kehambaan itu diakui oleh Tuhan tuh. Kebanyakan kita ini kan kita yang ngaku, ya Allah aku ni hambamu ya Allah. Sampai bergulung-gulung lidah ke atas ke bawahnya pun Tuhan pun begitu. Tapi kalau ini ketika kita mengadakan majlis zikir bersama-sama, maka Allah akan banggakan kita di hadapan makhluk-makhluk yang lain. Wah, kau lihat tuh katanya. Sebulan bin sebulan, bayangkan. Berarti kan dah diakui. Status kehambaan kita diakuinya dah. Cuma tinggal bagaimana kita mempersiapkan niat kita, hati kita dalam majlis zikir tadi itu. Makanya pelajaran kita kemarin, ketika berzikir itu, pertama-tama kita harus melepaskan sifat ketuhanan yang ada pada kita. Yaitu sombong, takbur, kita sebentar kita rendahkan betul-betul, ya Allah, betapa doibnya aku. Ini kan rumus seperti itu. Barulah baca apa yang dibaca, bacalah. Nak qul a'udzu binnas, kena apa ke seterusnya qul a'udzu palak kan. Nak panjang-panjang silakan aja. Tapi yang itu yang utama. Karena hal itu enggak nampak tuh. Ini bahasa hati kita masing-masing. Ya Allah, betapa doibnya aku. Di situ ialah yang membedakan seseorang fulan bin fulan itu di hadapan Allah. Kalau bacaan kita kan sama semua. Bismillah, bismillah. Tapi kenapa kualitasnya di hadapan Allah berbeda? Inilah. Seberapa kita mengakui kehambaan kita di hadapan Allah kan? Paham kan? Dah paham insyaallah. Ini ya. Inilah tadi masalah fadilah malam ini tentang zikir bersama ya dan keutamaannya. Banyak hadis lain lagi yang menjelaskan tentang fadilat zikir bersama. Tapi kita ambil satu hadis sajalah. Nanti seandainya ada orang yang anak komplain tentang bagaimanapun, ini ada kitabnya, Riyadus Shalihin namanya. Demikian untuk sesi yang pertama. Karena apa kata Pak Usu kemarin, ikan cepat sampai ke sana pantunnya, sampai ke Jungkat sana. Demikian untuk seterusnya kita ambil sesi yang kedua, yaitu sesuai dengan sepakatan kita kemarin, yaitu zikir Asmaul Husna. Karena hadisnya kemarin sudah kita baca juga tentang fadilat dan keutamaannya sudah ada juga. Nah sekarang tinggal ngamalkannya lagi. Jadi kita sepakat malam ini kita zikir Asmaul Husna. Nanti minggu yang depannya seperti kembali ke zikir yang tarekat yang syariat yang kemarin. Tapi ini pun masih tetap kita ambil yang utama yang kemarin masih ada ke sini.